Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik dengan saya Ahmad Aswirabi dari jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 2 di Universitas Al-Azhar. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang terakhir dari kami, yaitu tasawuf di Indonesia dan Neo-Sufisme. Seperti yang kita tahu, tasawuf adalah dimensi spiritual dalam Islam yang menekankan pada penyucian jiwa, pendekatan kepada Tuhan, atau tazkiyatun nas, penyucian jiwa, ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah, dan ihsan, beribadah seolah-olah menghadap Allah. Sejarah masuknya tasawuf di Indonesia itu bersamaan dengan datangnya Islam sekitar abad 13 sampai 16 yang dibawa oleh para ulama sufi dari Persia, dari Timur Tengah. Mereka tidak hanya menyebarkan Islam secara formal, tetapi juga melalui pendekatan kultural yang sudah diterima oleh masyarakat lokal. Beberapa ciri dari tasawuf di Indonesia yaitu bersifat mudah beradaptasi dengan budaya lokal. Lalu diajarkan melalui tarekat, yakni organisasi spiritual yang mengikuti metode seorang mursyid atau guru sufi, dan mengedepankan toleransi, kedamaian, dan kesalahan sosial. Beberapa tarekat besar di Indonesia yaitu ada tarekat Qadariyah, tarekat Naksabandiyah, tarekat Satariyah, dan tarekat Tijaniyah. Dan beberapa peran dari tokoh-tokoh lokal yaitu Sunan Kalijaga yang menggunakan pendekatan budaya, menggunakan wayang atau gamelan untuk berdakwah dengan menyelipkan cita-cita Islami dalam cerita wayang tersebut. Dan masih ada lagi beberapa kayak seperti Hamzah Mansuri dan Syekh Yusuf Al-Makassari. Lanjut ke Neo-Sufisme. Neo-Sufisme adalah gerakan pembaruan dalam dunia tasawuf yang mulai berkembang pada abad 18 dan terus berlanjut hingga sekarang. Istilah ini dipopulerkan oleh Fazlur Rahman, seorang cendekiawan muslim asal Pakistan. Karakteristik dari Neo-Sufisme yaitu menyelaraskan tasawuf dengan rasionalitas dan modernitas, lebih menekankan peran aktif dalam kehidupan sosial dan politik, tidak selalu terikat pada tarekat formal, menekankan pada etos kerja, disiplin, dan pengembangan diri, dan bersifat lebih terbuka. Tujuan daripada Neo-Sufisme ini adalah memberikan nilai-nilai tasawuf agar relevan dengan tantangan zaman modern seperti materialisme, individualisme, dan krisis moral. Tasawuf dan Neo-Sufisme di Indonesia pada perkembangan kontemporer, tasawuf tetap eksis dan berkembang melalui pengajian dan majelis zikir, misalnya Majelis Rasulullah, Majelis Zikir SBY, pendidikan Islam bertarekat seperti pesantren-pesantren sufi yang masih banyak, yang masih aktif dan tidak sedikit di Indonesia. Pengalaman modernis seperti Nahdlatul Ulama atau NU yang kita tahu yang mewarisi tradisi tasawuf dalam praktik keagamaannya, dan gerakan spiritual populer, munculnya komunitas tasawuf urban yang spiritualitas Islam transnasional, misalnya Sufisme New Age atau Al-Fatullah Gulen, dan masih banyak yang lainnya. Tokoh-tokoh dari Sufisme Indonesia modern yaitu ada Nurholis Majid atau yang biasa kita kenal dengan Cak Nur, yang mempromosikan Islam spiritual yang inklusif tanpa memandang, yang membuka untuk semuanya. Terus ada Syafi'i Ma'arif yang mengangkat pentingnya etika sufistik dalam kehidupan publik, dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pastinya kita kenal semuanya dengan beliau karena juga presiden kita dan keempat, yang memadukan nilai tasawuf dengan pluralisme dan demokrasi. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya dari tadi yaitu tasawuf di Indonesia telah menjadi fondasi penting dalam perkembangan Islam yang damai dan inklusif. Sementara itu, Neo-Sufisme hadir sebagai bentuk adaptasi terhadap tuntunan zaman modern tanpa meninggalkan nilai-nilai inti dari spiritual Islam. Keduanya saling melengkapi dan memberi warna dalam dinamika Islam di Nusantara. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kita
kita juga sama-sama masih belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.